No, God! No, God, please, no! No! Apa? Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Reva Elinaya Azharina Putri Malik dengan NIM 2459201088. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dari kampus Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan mereview tugas saya yang diberikan oleh dosen kampus saya, yaitu Pak Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Merencanakan sumber daya manusia atau SDM yang efektif itu adalah proses strategi yang memastikan organisasi ini memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat dan waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu ada yang namanya analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM ini ada itu identifikasi kebutuhan organisasi. Identifikasi kebutuhan organisasi ini kita harus pahami apa itu visi, misi, dan strategi bisnis organisasi tersebut. Terus juga ada yang namanya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu kita harus tentukan dulu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan itu apa. Dan ada juga prediksi kebutuhan SDM. Prediksi kebutuhan SDM itu kita perkirakan dulu kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pertumbuhan perusahaan, proyek baru, dan perubahan teknologinya. Yang kedua ada yang namanya evaluasi ketersediaan SDM. Untuk evaluasi ketersediaan SDM itu kita ada dua bagian. Yang pertama itu analisis internal dan yang kedua itu analisis eksternal. Untuk analisis internal itu kita harus evaluasi dulu jumlahnya, kualitas, dan kompetisi SDM yang emang sudah ada di organisasi tersebut. Dan untuk di bagian kedua itu kan ada analisis eksternal. Kalau analisis eksternal itu kita periksa dulu kondisi pasar, terus tenaga kerjanya, tren kompetensi, tingkat pengangguran, dan pesaingnya tersebut itu harus kita periksa dulu. Yang ketiga itu adalah penyusunan rencana SDM. Di penyusunan rencana SDM ini terdapat 3 bagian. Ada yang namanya rencana rekrutmen, rencana pelatihan dan pengembangan, dan rencana retensi. Untuk di bagian pertama ini kan rencana rekrutmen. Di bagian rencana rekrutmen ini kita harus tentukan dulu jumlah dan jenis SDM yang emang sudah tersedia nih, yang sudah ada. Dan di bagian kedua itu rencana pelatihan dan pengembangan. Itu kita harus siapkan program untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan di bagian ketiga ini rencana retensi, itu kita harus buat strategi untuk mempertahankan karyawan yang emang memiliki bakatnya. Yang keempat itu ada namanya pelaksana rencana SDM, di mana pelaksana rencana SDM ini ada 3 bagian. Untuk bagian pertama itu ada namanya rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen dan seleksi ini kita harus jalankan proses perekrutmen berdasarkan apa yang dibutuhkan. Di bagian kedua itu adalah pelatihan dan pengembangan. Itu kita laksanakan proses pelatihan yang emang sudah dirancang dari sananya.